Dalam sebuah kompetisi, hal yang paling kita dambakan adalah gelar juara. Sangat membanggakan dan mengharukan sekali apabila nama kita atau tim kita disebut sebagai juara dari sebuah kompetisi. Oleh karena itu, jauh sebelum kompetisi dimulai, kita biasanya berlatih dengan keras. Karena kita percaya orang yang paling keras berlatih, orang yang paling keras bertekun, dialah menjadi juaranya. Karena proses menentukan hasil. Proses tidak pernah mengkhianati hasil. Saya terinspirasi dari petuah Jawa yang mengatakan, wong sing menang iku wong sing iso ngasorake awake dhewe. Pemenang adalah seorang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Ketika kita mampu mengalahkan hal-hal buruk di dalam diri kita, maka orang lain tidak akan bisa dengan mudah meremehkan kita. Justru sebaliknya, kita akan menjadi teladan bagi orang lain. Kadang-kadang kehidupan kita seperti sebuah kompetisi, dan lawan terberat di dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Kita berjuang untuk mengalahkan diri kita sendiri, ego kita, mengalahkan kepentingan diri sendiri, mengalahkan ketakutan, kebimbangan, dan keserakahan. Kita berupaya setiap hari untuk menjadi orang yang baik dengan berusaha mengalahkan diri kita sendiri. Kitab Amsal juga berbicara mengenai hal yang sama dalam Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dalam konteks peperangan bangsa Israel, merebut sebuah kota melalui peperangan adalah hal yang sulit. Seorang pemimpin harus mengatur strategi, seorang pemimpin harus melakukan perhitungan dan pertimbangan mengenai jumlah sumber daya yang dimiliki. Dan tentu saja ketika peperangan itu berlangsung, maka ada begitu banyak sumber daya yang dikorbankan. Baik penunjang perang atau alat-alat perang maupun prajurit-prajurit yang berguguran di dalam peperangan itu. Tetapi pengamsal hari ini memberitahu kepada kita bahwa orang yang mampu menguasai dirinya sendiri, dia melebihi seorang pahlawan yang merebut kota. Hal ini tentu saja logis bagi saya, karena ketika Hitler tidak mampu menang atas dirinya sendiri, tidak mampu menang atas kebenciannya, maka dia berubah menjadi monster pembantai massal yang mengerikan. Seringkali dalam keseharian kita menemukan ada begitu banyak persoalan yang memancing amarah kita. Tetapi disitulah menjadi kesempatan bagi kita untuk belajar dan berlatih menahan emosi kita, menahan amarah kita, menguasai diri kita. Seringkali kita menemukan banyak godaan-godaan di dalam pekerjaan kita atau di dalam pelayanan kita. Justru di saat-saat itulah kita menjadikan hal itu kesempatan bagi kita untuk berlatih menguasai diri kita. Bahkan pada saat COVID-19 ini kita pun perlu menguasai diri kita agar tidak jatuh dalam ketakutan, kebimbangan, bahkan keserakahan. Karena apabila hal-hal itu dibiarkan menguasai diri kita, maka akan terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Setiap hari kita perlu bertekun dan berlatih untuk menjadi seorang pemenang yang sejati. Menang atas diri kita sendiri. Setiap gangguan-gangguan kecil, setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi, atau kesulitan-kesulitan yang menimpa kita, kita jadikan semua itu sebagai medan latihan bagi kita untuk mengasah kemampuan kita menguasai diri kita sendiri. Sehingga dengan jalan itu kita akan menjadi pemenang bagi diri kita sendiri. Kiranya renungan di hari ini memberikan kekuatan dan semangat bagi kita. Silakan berdoa, nanti saya akan tutup dalam doa bersama. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa musuh terberat di dalam kehidupan kami adalah diri kami sendiri, keegoisan kami, kedagingan kami, nafsu kami, dan kami hari ini diingatkan untuk melawan itu semua, untuk menang atas itu semua, sehingga kami menjadi pribadi yang baik,
sehingga kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang dapat menguasai diri kami dan menjadi teladan bagi orang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati dan menyertai kita hari ini.